Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa ada dua kejadian ya di bulan Juni 2024. Ini bukan ramalan tapi ini kenyataan, dan di dalam Islam tidak ada ramalan. Kemudian ada ilmu falak, di situ ada ilmu perakiraan, itu diperbolehkan. Seperti kita nanti menentukan cuaca, kemudian menentukan hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari-hari yang lain, menentukan munculnya bulan dan lain sebagainya, itu dipelajari dalam ilmu falak. Bagaimana derajat matahari, derajat rembulan dan lain sebagainya, itu bisa diketahui di ilmu falak. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya di bulan Juni 2024 tanpa ilmu itu pun kita sudah tahu ya, bahwa di 1 Juni kemarin kita telah menikmati Hari Pancasila, memperingati Hari Pancasila, dan nanti tanggal 17 Juni kita akan memperingati hari kemenangan umat Islam, yaitu Idul Adha. Kita pertama bahas tentang Hari Pancasila ya, 1 Juni 2024. Mungkin ini saya menyampaikannya terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita muhasabah semuanya ya. Yang pertama adalah kita semua bangga hidup di negeri Indonesia dengan berasaskan Pancasila. Bagaimana Pancasila di dalamnya ada nilai-nilai mulia. Tetapi saat ini apakah sudah dijalankan nilai-nilai Pancasila itu atau belum? Yuk kita muhasabah bersama-sama. Pancasila itu sungguh sangat mulia. Para founding father kita, founding parent kita, memikirkan nasib bangsa ini ke depan dan memberi asas negeri ini dengan Pancasila, karena Pancasila di dalamnya adalah nilai-nilai yang mulia. Bagaimana di situ ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan lain sebagainya. Ada 5 asas di dalamnya ya. Akan tetapi saat ini Pancasila hanya jadi alat monopoli oleh sebagian oknum orang di negeri ini. Bagaimana Pancasila digunakan untuk mencurigai orang lain, digunakan untuk alat backing pribadi atau golongan, menganggap bahwa diri saya dan golongan saya yang paling Pancasila, tapi padahal pribadi kita, golongan itu belum bisa menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harusnya orang yang menganggap Pancasilais tidak ada di dalam dirinya dan lingkungannya, golongannya atau keluarganya ataupun apanya, itu tidak ada korupsi, tidak ada penindasan, tidak ada memakan uang negara, tidak mempersulit aturan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik. Di Hari Pancasila ini kita harus muhasabah. Jika kita sering bermuhasabah, tidak pernah menganggap diri kita paling Pancasila, maka itu adalah lebih hati-hati, adalah lebih baik. Kita tidak usah, kalau pakaian kita wangi, tidak usah kita berproklamir kita punya pakaian wangi. Biarkanlah orang yang menganggap wangi kita. Maka Pancasila dan asas-asas yang ada di dalamnya, yang tertera sebanyak 5 sila, kita tidak boleh membanggakan untuk menjadi alat monopoli. Mari kita bangga dengan Pancasila, tapi kita punya kewajiban melaksanakan apa yang terkandung dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti orang yang berada di negeri ini harus punya agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang kita yang ada di orang manusia yang ada di Indonesia harus memanusiakan manusia. Yang jadi pejabat harus melayani umat, yang jadi umat harus taat kepada pemimpinnya. Kemudian kita semua harus menjalankan apa yang terkandung di dalam Pancasila. Persatuan Indonesia, kita tidak boleh terpecah oleh oknum-oknum yang menjadi provokator. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus selalu bermusyawarah
kalau mau mengambil keputusan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijalankan, bahwa semua rakyat Indonesia di depan mata hukum, di depan hukum semuanya sama, equal. Pancasila sangat mulia karena ini juga termasuk ejawantah dari maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul akal, kemudian hifdzul mal. Jadi di sini sudah sangat perfect Pancasila, maka kita harus menjalankan. Tidak sekedar membanggakan menjadi alat monopoli, tapi bagaimana kita harus bisa menjalankan. Kejadian di bulan Juni nanti adalah Idul Adha, nanti tanggal 17 Juni, insya Allah, biidznillah, kita akan merayakan Idul Adha dengan riang gembira. Mari kita laksanakan sesuai hukum syariat Islam. Kalau ada perbedaan rujukan madhab, silahkan saja, akan tetapi jangan sampai menjadi alat olok-olokan. Allah tidak butuh daging yang kita korbankan, Allah tidak butuh darah yang kita korbankan oleh hewan yang kita keluarkan untuk berkorban, tapi Allah akan menilai kita dari keikhlasan kita mengeluarkan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperkuat ukhuwah sesama umat. Oleh karena itu di bulan Juni ini mari kita harus bersemangat. Yang saat ini belum punya rezeki, semoga Allah berikan rezeki untuk ibadah Idul Kurban. Kemudian kita juga harus punya semangat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita semua akan menikmati momentum-momentum yang ada di bulan Juni ini dengan riang gembira. Apalagi ini hari Jumat, mari kita perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad agar kita selamat dunia akhirat, karena kita mendapatkan sesuatu dari beliau, yaitu syafaat yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Marilah kita orang yang menjadi warga negara Indonesia harus bangga dengan Pancasilanya dan harus menjalankan syariat Islam yang kita anut, yang kita yakini, karena negara menjamin bahwa kita menjalankan syariat yang kita yakini masing-masing. Syariat Islam ada aturan-aturan, ada ajaran-ajaran yang harus kita laksanakan, maka laksanakan. Kalau ada orang nanya bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Islam, hubungannya adalah baik-baik saja, tidak ada masalah, karena founding parent kita sudah memikirkan, karena beliau adalah seorang yang alim, ulama-ulama, di dalamnya ada ulama-ulama, maka ulama adalah warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi, maka kita tidak usah ragu-ragu dengan hidup di Indonesia yang berasaskan Pancasila, tetap kita punya kebebasan menjalankan syariat yang kita yakini, khususnya kita yaitu syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Demikian saya sampaikan apa yang terjadi di bulan Juni ini. Ini bukan ramalan tapi kenyataan. Yuk kita muhasabah bareng-bareng. Tadi Pancasila harus kita laksanakan, jangan jadi alat kebanggaan saja, tapi harus bisa kita laksanakan. Jangan dimonopoli oleh sekelompok atau seorang atau segolongan, tapi bagaimana pribadi, golongan, kelompok, semuanya bisa melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yaitu apa? Berketuhanan, memanusiakan manusia, tidak mempersulit umat, tidak mempersulit masyarakat, tidak berani mengambil hak yang bukan haknya, hak orang lain berikan kepada orang lain, hak kita mari kita ambil dengan cara yang baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.